warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di pembelajaran Biologi Lintas Minat kelas 10. Nah, apa kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai kingdom fungi atau jamur. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan atau mereview kembali tentang kingdom fungi? Nah, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nah, hari ini kita masuk dalam materi kingdom Plantae. Nah, ada yang tahu apa itu kingdom Plantae? Atau apa aja sih anggota dari kelompok kingdom Plantae ini? Nah, jadi kita akan bahas mengenai kingdom Plantae pada pertemuan kali ini. Nah, kingdom Plantae merupakan kelompok organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan klorofil. Nah, kingdom ini juga dikenal sebagai kelompok tumbuhan. Nah, kata tumbuhan ini mengacu pada organisme yang memiliki ciri-ciri diantaranya multiseluler, dapat berfotosintesis, dan memiliki dinding sel. Nah, pada awalnya kelompok jamur juga termasuk dalam kingdom Plantae atau kelompok tumbuh-tumbuhan. Namun, setelah penelitian lebih lanjut, fungi ini enggak lagi termasuk ke dalam kingdom Plantae. Coba adik-adik ada yang tahu nggak kenapa si jamur ini nggak lagi masuk ke dalam kingdom Plantae? Coba adik-adik diskusikan di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri umum tumbuhan. Nah, jadi apa aja sih ciri-ciri dari organisme yang masuk ke kelompok Plantae? Nah, yang pertama adalah multiseluler. Terus yang kedua, memiliki dinding sel. Nah, dinding sel pada tumbuhan ini tersusun atas zat selulosa. Nah, dinding sel juga berfungsi untuk melindungi dan memberikan bentuk pada sel tumbuhan. Selain itu, dinding sel juga berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat. Nah, dinding sel pada tumbuhan ini juga menyebabkan sel tumbuhan ini memiliki bentuk yang kokoh dan tetap. Nah, selanjutnya adalah memiliki klorofil. Nah, klorofil ini terdapat dalam kloroplas. Dalam tumbuhan, klorofil ini ada klorofil A dan klorofil B. Nah, klorofil ini berfungsi dalam fotosintesis atau pembentukan zat makanan. Nah, sehingga tumbuhan ini bersifat autotrof karena tadi tumbuhan dapat berfotosintesis. Nah, dalam sistem 5 kingdom, Plantae ini dibagi dalam beberapa divisi. Nah, yang pertama ada kelompok lumut atau Bryophyta, yang kedua ada kelompok paku-pakuan atau Petiredophyta, dan yang terakhir adalah tanaman berbiji atau Spermatophyta. Nah, pertama ada kelompok lumut. Nah, kelompok lumut ini merupakan tumbuhan pertama yang mampu beradaptasi dengan lingkungan darat, terutama pada tempat lembab dan lingkungan yang basah. Nah, selain itu, lumut juga merupakan tanaman peralihan. Maksud peralihan di sini adalah peralihan dari tumbuhan yang bertalus dan ke tumbuhan yang berkormus. Nah, kenapa si lumut ini masuk ke tanaman peralihan? Nah, meskipun dari kelompok Plantae,
lumut ini belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Selain itu, akar lumut juga masih berupa rizoid, yang artinya masih termasuk ke dalam kelompok tumbuhan tingkat rendah. Lalu apa aja sih ciri-ciri dari tumbuhan lumut? Nah, yang pertama adalah tidak memiliki sistem atau jaringan pengangkut seperti xilem dan phloem. Nah, sehingga untuk mengalirkan zat makanan, air, atau zat lain yang diperlukan oleh lumut dilakukan melalui difusi dan osmosis. Nah, kenapa lumut nggak punya jaringan pengangkut? Nah, itu terjadi karena ukuran lumut ini tidak besar, sehingga tidak membutuhkan jaringan pengangkut untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkannya. Ukuran lumut ini kan cuma dari 1 sampai 2 cm, sehingga masih dekat dengan akar yang ada di tanahnya. Jadi nggak memerlukan jaringan xilem atau jaringan pengangkut seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Lalu tadi habitatnya berada di tempat yang lembab dan basah. Selain itu, lumut juga termasuk organisme autotrof karena mampu berfotosintesis. Ciri lainnya adalah lumut mengalami fase metagenesis, yaitu peralihan keturunan antara fase sporopit dan fase gametofit. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa lihat di skema daur hidup lumut di slide ini ya. Nah, pada lumut ini generasi gametofitnya itu berlangsung lebih lama daripada pada generasi sporopit. Nah, kenapa gametofit ini lebih lama? Karena memiliki jangka waktu hidupnya lebih lama daripada pada fase sporopit. Nah, adapun klasifikasi dari kelompok lumut terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada lumut daun atau bryopit. Yang kedua ada lumut hati atau hepatopita. Yang ketiga ada lumut tanduk atau anthoceropita. Nah, kelompok lumut daun ini merupakan kelompok lumut sejati karena tubuhnya ini mirip dengan tumbuhan kecil dengan struktur akar, batang, dan daun. Nah, akar dari kelompok lumut daun ini berupa rizoid dengan struktur daun yang memiliki lapisan kutikula dan stomata yang dapat mencegah dari kehilangan air. Nah, contoh dari kelompok lumut daun ini ada Polytrichum sp dan Sphagnum. Nah, kelompok selanjutnya ada kelompok lumut hati. Nah, kelompok ini berbentuk lembaran halus dengan bentuk hati. Nah, bentuk hati ini dikarenakan si strukturnya itu memiliki struktur yang berlobus, sehingga membentuk cekungan yang menyebabkan strukturnya itu mirip dengan bentuk hati pada manusia. Lalu, lumut hati ini memiliki struktur reproduksi vegetatif dengan membentuk gema. Contohnya itu ada Marchantia polymorpha. Lalu kelompok terakhir adalah kelompok lumut tanduk. Nah, bentuk dari kelompok lumut tanduk ini tidak terlalu berbeda dengan kelompok lumut hati. Nah, yang membedakannya adalah sporopit dari lumut tanduk ini membentuk kapsul memanjang sehingga membentuk struktur seperti tanduk. Lalu
Lumut hati dan lumut tanduk ini juga banyak ditemukan di tempat yang lembab dan basah. Lalu kelompok tumbuhan selanjutnya adalah tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini hampir dapat dijumpai di banyak wilayah di Indonesia. Nah, tumbuhan paku ini dikelompokkan pada satu divisi yang jenis-jenisnya telah jelas memiliki kormus dan dapat dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu bagian akar, batang, dan daun. Nah, akar tumbuhan paku ini berupa akar serabut dengan ujung yang dilindungi oleh kaliptra. Nah, apa aja sih ciri-ciri kelompok paku? Nah, yang pertama telah memiliki berkas pengangkut. Nah, kalau tadi kan lumut itu tidak memiliki berkas pengangkut kalau di tanaman paku karena sudah memiliki struktur akar, batang, dan daun yang sejati. Kelompok ini sudah memiliki berkas pengangkut. Lalu dapat dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Habitat dari kelompok paku ini bisa di tempat yang lembab atau juga dapat ditemukan di air dan menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit. Nah, kelompok paku ini juga memiliki dua jenis daun. Yang pertama ada daun sporopil dan daun tropopil. Nah, daun sporopil ini merupakan struktur daun yang berfungsi sebagai pembuat spora. Nah, sedangkan daun tropopil merupakan struktur daun yang berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis dan tidak mengandung spora. Nah, tumbuhan paku juga sama mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis dengan 2 generasi. Yang pertama ada generasi sporopit dan yang kedua ada generasi gametofit. Nah, berdasarkan jenis sporanya, tumbuhan paku ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada paku homospora, yang kedua ada heterospora, dan paku peralihan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu paku homospora, heterospora, atau paku peralihan? Nah, kalau nggak tahu, silakan adik-adik cari apa itu paku homospora, heterospora, dan peralihan, juga bagaimana daur hidup dari ketiga jenis paku tersebut. Nanti ibu tanyain ya di akhir pertemuan ini. Nah, dalam klasifikasi sistem 5 kingdom, tumbuhan paku ini dibedakan ke dalam 3 divisio. Yang pertama ada paku kawat atau Lycophyta, yang kedua ada paku ekor kuda atau Sphenophyta, dan yang terakhir ada paku sejati atau Pterophyta. Yang pertama divisi paku kawat atau Lycophyta. Adapun ciri-ciri dari kelompok ini adalah berdaun kecil, tersusun spiral, dan sporangiumnya itu terkumpul dalam strobilus. Lalu kenapa kelompok ini dikenal dengan paku kawat? Nah, kelompok ini memiliki struktur batang yang keras dan kaku sehingga dikenal dengan paku kawat. Nah, paku kawat ini memiliki gametofit yang tidak berklorofil. Selain itu, gametofit yang dihasilkan juga ada yang uniseksual dan ada juga yang biseksual.
Nah, contoh anggota dari divisi paku kawat atau Lycophyta ini adalah Lycopodium clavatum yang banyak digunakan sebagai bahan obat-obatan. Lalu kelompok selanjutnya adalah kelompok Sphenophyta atau paku ekor kuda. Adapun ciri-cirinya ini adalah berdaun kecil dan tersusun melingkar dan terdapat pada setiap buku batang dengan bentuk yang bersisik. Lalu sporangiumnya juga tersusun dalam strobilus. Selain itu banyak ditemukan di dataran tinggi dan subtropis. Selain itu, paku ekor kuda juga memiliki gametofit biseksual dan berklorofil. Contoh yang paling terkenal dari kelompok paku ekor kuda adalah Equisetum debil. Adik-adik bisa lihat gambarnya di sini. Lalu kelompok terakhir adalah kelompok Pterophyta atau paku sejati. Nah, paku sejati ini banyak dijumpai di sekitar kita. Pada umumnya disebut pakis atau suplir. Adik-adik tahu kan suplir atau pakis haji. Nah, ciri-ciri dari kelompok paku sejati ini adalah berdaun besar dan biasanya memiliki daun muda yang menggulung. Lalu sporangiumnya itu terdapat pada sporopil. Contohnya adalah Adiantum cuneatum atau suplir dan Marsilea crenata atau semanggi yang biasanya ditemukan di rawa atau tanah berair. Lalu kelompok terakhir adalah kelompok tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Nah, spermatophyta adalah golongan tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan generatifnya. Nah, adik-adik bisa baca ciri-ciri umum dari tumbuhan berbiji di sini. Nah, tumbuhan berbiji ini digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme, dan yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Gymnosperme merupakan awal dari tumbuhan berbiji, di mana bijinya itu belum dilindungi oleh bakal buah. Nah, organ reproduksi dari kelompok gymnosperme berupa konus atau strobilus. Pada umumnya merupakan tumbuhan perdu atau pohon. Selain itu, kelompok gymnosperme juga biasanya berumah dua. Nah, maksud berumah dua di sini alat kelamin itu terpisah antara alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, sehingga dikenal dengan tumbuhan berumah dua. Nah, gymnosperme ini terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok Cicadinae atau kelas Cicadinae. Nah, adapun ciri-cirinya adalah tumbuhan ini menyerupai palma, berkayu dan biasanya tidak bercabang. Daunnya itu tersusun dalam roset batang, jadi daunnya langsung ada menyambung dengan batang. Lalu daunnya itu memiliki tulang daun yang menyirip, dan daun muda itu menggulung seperti pada tumbuhan paku. Lalu sporopilnya ini tersusun dalam strobilus yang terletak di ujung batang dan berumah dua. Jadi strobilusnya itu terpisah antara strobilus jantan dan strobilus betina. Nah, contohnya ini dari kelas Cicadinae ini adalah tanaman
sikas rumpi atau pakis haji. Lihat kan daunnya ini, pertulangan daunnya ini menyirip, jadi seperti pada pohon kelapa. Lalu kelas selanjutnya adalah kelas Coniferae. Adapun ciri-cirinya adalah daunnya ini berbentuk jarum, jadi lurus seperti pada daun pinus. Pernah lihat kan daun pinus? Daunnya lurus dan berbentuk jarum. Lalu batangnya ini menghasilkan getah yang disebut resin. Lalu pada umumnya kelompok konifer juga memiliki atau berumah dua. Kelompok atau kelas konifer juga merupakan tanaman yang hijau sepanjang tahun. Nah, biasanya juga hidup di dataran tinggi. Contohnya ini adalah tanaman pinus atau Pinus mercusi. Lalu selanjutnya ada kelas Gingkonae. Nah, kelas Gingkonae ini hanya terdiri atas satu tanaman, yaitu tanaman Ginkgo biloba. Nah, Ginkgo biloba ini berupa pohon tinggi dengan daun lebar dan berlekuk. Selain itu, daun dari tanaman ini meranggas atau kering dan akan luruh seluruhnya ketika musim tertentu. Selain itu, Ginkgo biloba juga berumah dua. Artinya Strobilus jantan dan betina berada di tempat yang berbeda. Nah, kelompok terakhir adalah kelas Cnetinae. Adapun ciri-cirinya adalah berupa peredu, pohon, atau bisa juga liana atau tumbuhan pemanjat. Lalu kelas Cnetinae juga memiliki struktur Strobilus jantan yang majemuk dan tidak memiliki saluran resin seperti pada kelas konifer. Nah, contoh dari kelas Cnetinae adalah tanaman melinjo atau lebih dikenal di situ tangkil. Nah, itu adalah salah satu anggota dari kelas Cnetinae. Lalu ada kelompok Angiospermae. Nah, Angiospermae ini merupakan kelompok tanaman berbiji dengan biji yang tertutup. Adapun ciri-ciri dari kelompok Angiospermae ini adalah tubuhnya ini terbagi atas akar, batang, daun, serta bunga. Nah, bunga ini berfungsi sebagai organ reproduksi dari tanaman Angiospermae. Lalu, memiliki bakal biji atau biji yang berada dalam struktur yang tertutup yang disebut dengan daun buah atau bakal buah. Umumnya tumbuhan berupa pohon, berdu, semak, atau herba. Nah, semua anggota dari Angiospermae digolongkan dalam divisi tunggal, yaitu Anthophyta. Nah, divisi Anthophyta ini terbagi ke dalam dua kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Nah, ini adik-adik ada gambar dari struktur bunga sebagai organ reproduksi. Nah, yang disebut bakal biji ini adalah ini ya. Nah, kalau di Gymnospermae, bijinya itu tidak dilindungi oleh bakal biji ini sehingga dikenal dengan biji terbuka. Sedangkan di kelompok Angiospermae, bijinya itu dilindungi oleh ini sehingga dikenal dengan biji yang tertutup. Nah, lalu tadi Angiospermae ini terbagi ke dalam dua kelas. Yang pertama, tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping dua.
Nah, kelompok pertama dari Angiospermae adalah monokotil atau tumbuhan berkeping satu. Adapun ciri-ciri dari kelompok ini, yang pertama, memiliki kotiledon atau daun lembaga tunggal pada bagian biji. Lalu memiliki sistem perakaran serabut dan biasanya struktur batangnya ini tidak bercabang, jadi lurus, tidak ada percabangan dari batangnya. Lalu daunnya tunggal kecuali pada tanaman kelapa dan kelompok pinang-pinangan. Lalu kelompok ini juga tidak memiliki kambium. Nah, contoh dari kelompok monokotil ini ada beberapa famili. Di antaranya ada famili Poaceae. Contohnya itu ada padi dan jagung. Lalu ada famili Musaceae atau kelompok pisang-pisangan. Itu contohnya pisang. Lalu terakhir ada kelompok Arecaceae atau famili Arecaceae. Ini kelompok pinang-pinangan, contohnya ada kelapa, pohon aren, pohon pinang. Nah, ini merupakan pengecualian karena daunnya ini tidak tunggal. Tuh. Lalu terakhir ada kelompok tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Nah, ciri-cirinya yang pertama pasti memiliki 2 daun lembaga. Lalu sistem perakarannya ini adalah perakaran tunggang dengan batang yang bercabang-cabang. Lalu juga memiliki kambium dengan letak berkas pembuluhnya itu melingkar sehingga dapat membentuk lingkaran tahun dan dapat membesar. Nah, beberapa famili yang termasuk kelompok dikotil ini ada Papilionaceae, ada Mimosae, ada Malvaceae, ada Myrtaceae, dan masih banyak lagi. Nah, contoh tanaman dikotil ini kayak pohon mangga, pohon jeruk, bunga sepatu, terus masih banyak lagi. Nah, coba adik-adik cari apa aja sih contoh-contoh tanaman dari kelompok monokotil maupun kelompok dikotil. Nah, untuk lebih jelasnya ada di tabel perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil, mulai dari sistem perakaran sampai bijinya. Nah, lalu gimana sih kelompok Angiospermae ini bereproduksi? Nah, reproduksi dari kelompok Angiospermae ini terbagi ke dalam 2 jenis reproduksi. Yang pertama ada reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif ini terbagi lagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada reproduksi vegetatif buatan dan reproduksi vegetatif alami. Nah, sedangkan reproduksi generatif ini menggunakan organ bunga. Nah, bunga ini merupakan tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Nah, untuk lebih jelasnya silakan adik-adik cari sumber dan buat mind map mengenai bagaimana kelompok Angiospermae ini bereproduksi. Bisa ya? Nanti dikumpulkan di akhir pertemuan. Nah, itu dia penjelasan mengenai Kingdom Plantae. Jadi Kingdom Plantae ini merupakan salah satu kelompok makhluk hidup atau organisme yang memiliki anggota yang besar.
Nah, oke, penjelasannya Ibu cukupkan. Nah, jangan lupa cek kolom tugas dan jangan lupa juga hafalkan atau cari-cari materi mengenai Kingdom Animalia untuk kelas atau pertemuan minggu depan ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.